tergantung. Kalau ini kan apa sistemnya dibuahkan ya. Kalau nggak dibuahkan nggak mau buah. Jadi per karung booster ya, per karung potasium bobot 25 kilo. Rata-rata kami dapat seton 300 1.300 kilo per 25 kilo potasium. Ada cara ya Pak untuk apa membuahkan itu tadi? Ada. Caranya dia macam-macam, mau bikin disemprot, apa mau bikin di apa namanya, mau bikin di macam cor kan, mau bikin di kuas, macam-macam caranya. Jarak waktu panen sampai dijual lagi untuk jadi produk itu berapa Pak? Biasanya ada masa simpannya atau? Dari enggak dari mulai pembuahan maksudnya enggak? Iya, dari pembuahan Oh, ke dari panen, iya dari dipasarkan. sekitar 7 bulan. Sekitar 7 bulan. Keuntungan yang Bapak dapatkan sendiri Pak, kayak manfaat jadi ini tuh apa gitu? Kenapa Bapak pilih ini gitu? Maksudnya kalau kami kan sistemnya bulanan di sini, ya. Oh, dapat gaji lagi. Iya, ada gaji. Ada nggak Pak kerugian-kerugian yang didapatkan? Mungkin sejauh ini belum ada kerugian kan? Berarti bagus terus. Iya, masih terus istilahnya. Karena dia masih umur sekitar 4 tahun ini, 4-5 tahun, 5 tahun jalan. Ya. Izin Kak, saya Nur Anissa, mahasiswa agroteknologi UIN Suska, ingin mewawancarai Kakak bagaimana proses pasca panen yang dilakukan terhadap komoditas yang Kakak tanam ini Kak. Di lahan ini tanaman apa saja Kak yang Kakak tanam? Saya menanam sayur kangkung dan ubi jalar. Ubi jalarnya sudah dipanen. Untuk penjualannya Kak bagaimana? Kakak ecer atau jual ke pengepul? Saya menjualnya di pengepul, biasanya pengepulnya yang datang ke sini. Untuk kegiatan pemanenan Kak, apa saja yang dilakukan pengepul itu Kak? Dia melakukan persortiran dan mencabut, mengikat, serta tangan-tangannya dibuang serta membersihkannya. Kira-kira berapa lama jarak dari pemanenan hingga sampai ke tangan konsumen Kak? Karena pasar di sini hari Sabtu, jadi dia mengambilnya Sabtu pagi hingga selesai di siang hari. Apakah ada kerugian yang Kakak alami terhadap kegiatan pasca panen yang dilakukan pengepul itu Kak? Ada, karena yang biasanya yang diambil cuma sayur-sayur yang segar, yang sudah tua atau yang diserang hama, saya pengepulnya tidak mengambilnya. Terus Kakak kemanakan itu Kak? Saya jual saja dengan harga murah di pemilik keramba sekitar sini ikan, untuk makan ikan. Apakah ada perubahan dari kangkung? Apakah ada perubahan dari kangkung? Apakah ada perubahan kangkung? Apakah ada perubahan kangkung? Apakah ada perubahan pada kangkung? Apakah ada perubahan dari kangkung yang telah dipanen hingga sampai ke tangan konsumen Kak? Ada, kurang tahu Kak. Oh iya. Apakah ada perubahan dari kangkung yang telah dipanen hingga sampai ke tangan konsumen Kak? Misalnya ada layu atau apa? Kurang tahu sih Kak, karena barang sudah sampai di tangan pengepul. Tapi sepertinya ada seperti Apakah ada perubahan dari kangkung tersebut Kak, dari panen hingga sampai ke tangan konsumen? Saya sih kurang tahu ya Kak, tapi karena barang sudah sampai di tangan pengepul, tahu. Mungkin Mungkin. sudah layu ya Kak, karena diambilnya kan pagi hari. Apakah ada perubahan dari kangkung yang telah dipanen hingga sampai ke tangan konsumen Kak? Kurang tahu ya Kak, karena barang sudah sampai di tangan pengepul dan saya
Sekian sekali lagi ya. Apakah ada perubahan Hati-hati ya. Apakah ada perubahan yang terjadi pada kangkung yang telah dipanen hingga sampai ke tangan konsumen, Kak? Kurang tahu ya Kak, tapi karena barang sudah sampai di tangan pengepul, sepertinya sayur-sayur itu ada yang layu atau tidak layak dikonsumsi karena sudah siang hari. Baiklah, terima kasih telah meluangkan waktu Kakak untuk saya wawancara. Iya, sama-sama.